Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya teman-teman dengan saya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan fokus ya di pembahasan sifat-sifat larutan garam. Ya, jadi seperti yang kita ketahui sifat larutan garam, ya kalau teman-teman sudah membaca buku itu ada 4 ya, netral, bersifat asam, basa, atau yang keempat adalah yang terhidrolisis total ya. Nah, untuk mengetahui sifat-sifat larutan garam itu ada pengetahuan dasar yang wajib teman-teman ketahui. Ya, di sini ada dasarnya ya yang teman-teman harus kuasai, yaitu adalah tentang ini. Ya, yang pertama adalah kation basa kuat ya. Dan yang kedua itu adalah tentang anion basa kuat. Ya, ini harus dihafalkan ya. Kalau teman-teman sudah hafal ini, nanti di dalam menentukan sifat larutan garam ya, garam mengalami hidrolisis parsial, tidak terhidrolisis atau terhidrolisis total itu sangat gampang sekali. Jadi dasarnya dua ini. Jadi teman-teman harus hafal dulu ya, kation dari basa kuat itu ini ya, ada Li, Na, K, Rb, Cs ya, berdasarkan dari berbagai literatur ya. Di Wikipedia atau di buku nanti teman-teman jumpai yang mana kation ini berasal dari golongan 1A ya. Jadi kation ini kalau membentuk basa itu membentuk basa kuat ya, LiOH, NaOH, KOH ya, RbOH dan seterusnya. Kemudian juga kation basa kuat berikutnya adalah kation yang dibentuk dari golongan 2A ya. Dua-duanya ini harus dihafalkan semua ya. Lina kena rabies ya. Mangan cacing seret banget. Nah, itu kan trik-trik penghafal ya. Kemudian ini juga anion dari asam kuat ya. Anion dari asam kuat ya, teman-teman bisa jumpai dari berbagai literatur ya. Biasanya yang umum sekali muncul adalah ini ya. Anion dari asam kuat HCl, HBr, Hi, HNO3, H2SO4, HCl4 ya. Ini termasuk yang sering sekali muncul ya. Adapun yang ini jarang muncul ya, tapi berdasarkan beberapa sumber ya, teman-teman bisa cari di braille, ini termasuk dari asam kuat ya. Nah, kalau sudah hafal kation dari basa kuat dan asam kuat itu sangat mudah sekali ya di dalam menentukan ini garam ini bersifat apa gitu ya. Contohnya adalah yang di sini ya. Saya sediakan 4 contoh nih. Teman-teman di sini disuruh menentukan sifat larutan garam berikut dan apakah garam ini termasuk yang terhidrolisis parsial atau terhidrolisis total atau tidak terhidrolisis sama sekali, gitu ya. Nah, cara menganalisisnya begini, ya. Jadi begini, kalau kita mendeteksi sifat larutan garam itu kita harus merujuk pada siapa yang kuat, gitu ya. Contohnya begini. Nah, misalnya yang pertama ini kan ada Na dan Cl ya. Kita ketahui bahwa Na ini kan berasal dari kation basa kuat. Berarti dia berasal dari basa kuat. Kemudian Cl-nya ini juga berasal dari asam kuat ya, berasal dari anion asam kuat. Maka karena asamnya kuat, basanya kuat, NaCl ini nanti sifatnya pasti netral karena sama-sama kuat, asamnya kuat, basanya kuat, maka sifat larutan garamnya pasti netral ya. Ini perlu teman-teman garis bawahi. Kalau sifat larutan garamnya netral, maka dia dipastikan nanti tidak akan ya, terhidrolisis ya, tidak terhidrolisis ya. Jadi kalau teman-teman menjumpai pertanyaan, manakah garam yang tidak mengalami hidrolisis itu ya, atau tidak menghidrolisis air ya, itu teman-teman cari yang berasal dari kation basa kuat dan asam kuat, maka garam itu pasti nanti akan tidak mengalami hidrolisis ya, dan sifatnya pasti netral, artinya pH-nya pasti sama dengan 7 gitu ya, pH larutan garam yang terbentuknya itu. Jadi yang pertama itu ya, yang pengen saya tekankan, sifat larutan garam itu berdasarkan siapa yang kuat. Kalau dua-duanya kuat, asamnya kuat, basanya kuat, sifatnya netral.
netral, tidak terhidrolisis, gitu ya. Nah, ya, semoga ini dapat dipahami dengan baik. Kemudian yang B contohnya ini, yang B. Kalau kita lihat ya NH4 biasanya yang depan itu adalah kationnya umumnya, tapi tidak pasti ya. NH4 kalau kita lihat di daftar basa kuat tidak ada. Oh, berarti ini kation dari basa lemah ini, kation dari basa lemah. SO4 ya, kalau kita lihat di sini ada SO4. Oh, berarti ini dari asam kuat ini SO4-nya ya. Nah, karena basanya di sini lemah ya, garamnya ini berasal dari basa lemah dan asamnya kuat, maka dipastikan di sini ya, sifatnya adalah sifat larutan garamnya nanti bersifat asam. Ya, sifat asam berarti pH-nya nanti kurang dari 7 ya, otomatis ya, sifat asam. Nah, karena dia bersifat asam, maka ini nanti akan mengalami hidrolisis ya, jadi terhidrolisis. Nah, karena satunya kuat, satunya lemah, maka yang terhidrolisis hanya parsial ya, parsial. Yang mana yang terhidrolisis atau nanti yang bisa menghidrolisis air? Kationnya. Jadi yang lemah itu yang bisa menghidrolisis air. Ya, di sini kationnya adalah NH4 ya. Jadi terhidrolisis parsial dalam hal ini mengalami hidrolisis kation ya. Kation yang terhidrolisis. Itu. Ini harus teman-teman pahami dengan baik ya. Nah, contoh lagi berikutnya yang C. Ya, C ini kan Na. Ya, Na dari basa kuat ya. Karena Na ada di sini. Basa kuat, Na kation dari basa kuat. Cn tidak ada di daftar anion dari asam kuat. Ya, berarti di sini adalah asam lemah. Basanya kuat, asamnya lemah. Berarti garam bersifat basa. Ya, jadi garam ini bersifat basa. Ya. Karena bersifat basa, ya, otomatis ini juga mengalami hidrolisis parsial. Ya. Hidrolisis parsial. Ya. Siapa yang terhidrolisis? Yang terhidrolisis adalah anionnya. Ya. Jadi pada garam yang bersifat basa, anion yang mengalami hidrolisis. Ya. Kemudian pada garam yang bersifat asam, kation yang mengalami hidrolisis. Ya, semoga ini bisa dipahami dengan baik ya. Jadi sekali lagi, sifat larutan garam itu bergantung pada siapa yang kuat. Kalau dua-duanya kuat, maka netral. Salah satu kuat, misalnya asamnya yang kuat, basanya lemah, sifatnya asam ya, atau sebaliknya. Nah, bagaimana kalau begini? NH4 di daftar kation basa kuat tidak ada gitu. Nah, NO2 di daftar kation asam kuat, di daftar anion asam kuat tidak ada ya. Berarti ini basanya lemah, ini juga asamnya lemah ya. Maka sifat larutan garamnya nanti adalah garam yang terhidrolisis total ya. Nah, jadi garam yang terhidrolisis total itu adalah garam yang berasal dari kation basa lemah dan anion asam lemah ya. Sekali lagi, sifat larutan garam itu bergantung pada siapa yang kuat. Kalau keduanya kuat, netral ya. Kalau keduanya lemah, mengalami hidrolisis total ya. Semoga yang sedikit ini bisa dipahami dengan baik. Ya, sangat simpel sekali sebenarnya ya, materi ini, asalkan teman-teman tahu dasarnya. Ini ya, dua ini, kation dari basa kuat dan anion dari asam kuat, maka sifat larutan garam teman-teman bisa kuasai dengan baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.